Barayakita.com. Barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita bersua kembali di kesempatan hari ini, hari Rabu 4 November 2020 bersama saya Andreas Medi dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Dan tentunya selalu kita didukung atau disupport oleh rekanan kami yaitu PT Jabar Maya Internet Solution dan CP Arkis Desain Interior. Di kesempatan hari ini, Baraya senang sekali saya dan juga tim barayakita.com bisa berkunjung ke IKIP Siliwangi yang berlokasi di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Dan pada hari ini Baraya telah berlangsung sebuah acara yaitu pengukuhan mahasiswa baru IKIP Siliwangi angkatan 2020-2021. Dan barusan acaranya telah selesai dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba berbincang nih Baraya bersama Ketua Dewan Penyantun Yayasan Kartika Jaya di IKIP Siliwangi yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Olih Komarudin. Kita langsung bincang dulu ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bapak Kiai Olih? Alhamdulillah fi sihatil afiyah. Alhamdulillah. Biasa damangna aki-aki. Wajahnya tetap fresh Bapak ya, bercahaya ya Baraya. Senang sekali bisa ketemu langsung dengan Pak Oli yang selalu sering sekali saya mendapatkan informasi-informasi beliau dari berbagai berita Bapak ya di media cetak, media elektronik. Alhamdulillah dari kesempatan hari ini subhanallah saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Kiai Haji Olih Komarudin. Baik Bapak Olih, selaku Ketua Dewan Penyantun ya Bapak ya? Sudah berapa lama Pak menjadi Dewan Penyantun di Yayasan Kartika Jaya ini? Kalau Dewan Penyantun barangkali hanya baru tiga tahun kalau kita. Ya. Sebelumnya kan Ketua BPH. Ya. Karena memang saya sendiri adalah salah seorang perintis Ya. berdirinya dulu sebelum, jadi begini nih. IKIP Siliwangi ini adalah embrio dari AKPIBA dulu, Akademi Pendidikan Rohani Islam Bandung. Ya. Setelah itu, ya itulah yang melahirkan dua perguruan tinggi sebetulnya, STAI Siliwangi dan STKIP Siliwangi. Namun STKIP Siliwangi terus berusaha sampai sekarang berubah status menjadi IKIP Siliwangi. Jadi kalau ditanya bagaimana tentang kebahagiaan saja, saya salah seorang perintis berdirinya IKIP ini. Sungguh barangkali puncak kejayaannya STKIP Siliwangi menjadi IKIP ini, itu barangkali puncak kejayaan. Jadi kalaulah Nabi Zakaria pernah berdoa dulu, Robbi la tadzarni fardan, Tuhan janganlah kau biarkan daku sepi sendiri, tak ada pelanjut setelah nyawaku engkau renggut. Barangkali untuk saya sudah terjawab itu. Sudah terjawab dengan hadirnya para guru besar muda, justru dilahirkan dari IKIP Siliwangi. Di sini banyak. Jadi belum muncul dari sini ya Pak. Yang muncul dari jebolan dari IKIP Siliwangi sudah dua guru besar, yaitu Profesor yang jadi rektor sekarang, Profesor Harris dan Profesor Eis, yang tadi disampaikan oleh Kepala LLDT bahwa memang yang tercepat Alhamdulillah. untuk bisa meraih guru besar dari IKIP Siliwangi. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan para perintis yang sudah tiada bisa tersenyum di sana di alam baka. Amin. Memberikan manfaat yang banyak dari Ya, segi jadi keilmuan ya Pak. itu saja barangkali kebahagiaan Bapak ini. Iya. Kalau untuk visi misi selama ini bagaimana?
ya barangkali nanti akan lebih lengkap Iya. oleh rektor sendiri. Iya. Hal-hal yang lebih berjangkut tentang apa itu, tentang visi misi ini nanti akan panjang banget cerita. Sangat ini Pak ya pastinya Ya. lebih mendetail ya Pak ya. Saya mungkin Bapak. Bapak memiliki arahan-arahan nih Pak dari Bapak untuk mungkin juga Baraya yang pengen tahu lebih jauh mengenai IKIP Siliwangi ini bisa disampaikan Pak. Jadi ini begini ya, IKIP Siliwangi ini adalah sebenarnya awalnya adalah ini merupakan karya monumental Kodam 3 Siliwangi. Jadi sebagai balas budi Siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat Banten waktu itu, ialah melahirkan Akriba itu yang sekarang berkembang menjadi 2 perguruan tinggi, yaitu STI dan IKIP Siliwangi. Ya. Jadi apa yang tadi dimaksud? Ya. Jadi untuk IKIP Siliwangi barangkali ya, apalagi sudah puncaknya, karena Puncak Pak ya. sudah puncaknya memang sampai IKIP saja. Iya Pak. Tadinya akan menjadi universitas, tapi saran dari Pak Menteri waktu kami beraudiensi kepada beliau, sudah IKIP saja. Sebab IKIP yang semula ada merubah menjadi IKIP negeri, merubah menjadi UPI, dan sekarang IKIP inilah yang ada. Jadi saya mengharapkan ya bahwa IKIP Siliwangi ini menjadi destinasi wisata ilmu nanti, ilmu amalia dan amal ilmiah. Jadi kalau orang di sana di Papua ingin mendapatkan guru, siap guru di mana? Ya, maka di sinilah barangkali tempatnya untuk mencari dosen-dosen atau guru-guru itu. Itu barangkali tujuan utamanya. Jadi banyak pertimbangan Pak ya mengapa berganti nama ya Pak ya, sampai menjadi IKIP sekarang ya Pak ya. Oke. Dan tentunya ada harapan-harapan khusus ya Pak ya yang diemban ya menjadi IKIP ini seperti apa nih Pak ke depan? Ya itu seperti tadi yang saya bilang, bahwa orang tidak susah lagi mencari guru tadi mana sekarang, tegangnya ladang guru itu di mana. Jadi dari mana saja bahwa kalau orang mencari guru, mencari dosen, ya di sini tempatnya di sini. Jadi masyarakat juga nggak perlu bingung lagi ya Pak. Lagi. Jadi kita diminta dari mana? Di sini barangkali tempatnya. Jadi ladang atau apa? Ladang lahan menumbuh apa itu menanam calon-calon pendidik ini adalah di sini. Iya Pak, betul. Dan ini sudah kita buktikan. Alhamdulillah Barangkali untuk di sini, untuk di daerah Cimahi Plus ini, bahwa ranking kita ini justru terbaik. Paling tinggi Pak, betul. Ya itu saja barangkali jawaban yang enteng. Sejauh mana mutu atau kualitas dari IKIP Siliwangi, ya itulah jawabannya. Bahwa tertinggi ranking yang dicapai hari ini adalah justru oleh IKIP Siliwangi untuk dari 3.000 sekian perguruan tinggi kita ini 189 berarti salah. Kurang itu saja. Baik Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Jadi kalau aki-aki mah beda lagi. Tidak Bapak, ini luar biasa menjadi inspirasi untuk kita semua Pak ya. Baik Bapak. Jadi ini ingin supaya pikabitaeun itu Pak, mungkin harapan bahasa Sunda teh Bapak ya, hayang jadi perguruan tinggi pikabitaeun ulah pikarunyan Masya Allah. Nah, itu Baik Bapak, terakhir Bapak mungkin ada pesan untuk Baraya semua yang lagi menyaksikan mengenai dunia pendidikan dan mungkin juga untuk anak-anak yang ingin mendalami ilmu pendidikan di IKIP dan lagi mencari-cari sekolah nanti Pak ya, silakan Pak. Jadi kepada saudara-saudara, barangkali anak-anakku, karena Bapak ini lahir sudah 83 tahun lalu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi tidak salah kalau kalian menuntut ilmu di IKIP Siliwangi. Kalau sebagaimana diungkapkan oleh Pak Kepala LL Dikti tadi, bahwa beruntunglah
mahasiswa atau orang tua yang menyekolahkan ke IKIP Siliwangi saat ini. Mudah-mudahan hari ini IKIP lebih baik dari hari kemarin, hari esok akan lebih cerah dan lebih maju daripada sekarang. Amin ya Allah. Insya Allah itu. Insya Allah. Baik Bapak, hatur nuhun atas waktunya. Salam untuk keluarga. Sehat selalu Bapak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Baik Baraya, demikian bincang singkat kita bersama Bapak Kiai Haji Olih Komarudin selaku Ketua Dewan Penyantun Yayasan Kartika Jaya, dan kami berbincang langsung dari IKIP Siliwangi di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Hatur nuhun Bapak Kiai Haji Olih. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayakita.com. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, saya Andreas Medi berada di IKIP Siliwangi di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pada hari ini, Rabu 4 November 2020, kami dari tim Barayakita.com meliput sebuah acara yaitu pengukuhan mahasiswa baru IKIP Siliwangi angkatan tahun 2020-2021. Baik Baraya, bersama saya telah hadir Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Beliau adalah rektor di IKIP Siliwangi. Assalamualaikum Pak Heris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Heris ya? Alhamdulillah. Tadi sudah berlangsung acara pengukuhannya, luar biasa. Alhamdulillah lancar, sukses ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik. Pak Heris, mungkin bisa disampaikan lagi kepada Baraya semua yang selama ini juga pastinya sudah tidak asing mendengar IKIP Siliwangi Pak ya. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi mengenai kebijakan dari IKIP Siliwangi seperti apa, supaya mungkin juga Baraya semua yang lagi menyimak dan ingin mencari sekolah untuk putra-putrinya atau juga adik-adik yang ingin sekolah di IKIP Siliwangi lebih paham mengenai IKIP Siliwangi. Silakan Pak. Terima kasih sahabat Baraya ya. Baraya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IKIP Siliwangi sebagaimana keberadaannya itu didirikan oleh Kodam 3 Siliwangi. Kemudian sekarang berada di bawah Yayasan Kartika Jaya Siliwangi. Jadi pusatnya di Jakarta, tentu di Balai Kartini yayasannya. Dan tadi Ibu Ketua juga membuka acara pengukuhan tersebut. Eksistensi IKIP Siliwangi tentunya bertahap gitu ya. Dan kita berdiri tahun 1986. Namanya dulu STKIP Siliwangi. Iya, STKIP. Nah, kemudian di 2017 kita bermetamorfosis menjadi IKIP Siliwangi. Sejarahnya seperti apa itu hingga menjadi IKIP? Ya sebenarnya ada sedikit mungkin tergelitik para pendiri, kemudian juga para pengelola, termasuk yayasan. Jadi ingin lebih membumikan keguruan ini. Ya setelah banyak ditinggalkan oleh perguruan tinggi yang lain. Betul. Jadi ternyata harus fokus, dan ketika menghadap Pak Menteri mau dirubah jadi universitas, beliau malah menyarankan untuk tetap ke IKIP. Itu zamannya Pak Nasir ya. Nah itu jadi ya kita ingin membangun dan mencetak guru-guru yang berkarakter, ya, baik itu dalam karakter sebagai pendidik, kemudian juga milenial tentunya ya untuk sekarang. Milenial dalam apa? Dalam inovasi pembelajaran, dalam membuat media-media pembelajaran. Bagaimana guru itu bisa sebagai pendidik diterima oleh siswanya, ya, siswa yang dihadapi kan siswa milenial yang sekarang. Betul sekarang. Ya? Nah, itu. Zilenial malah Pak ya. Sehingga kan akhirnya kan ketika ada daring seperti ini, ya mahasiswa alumni IKIP Siliwangi atau dosen warga IKIP itu tidak kaget, karena sebelumnya juga kita sudah mempersiapkan ke arah sana, dan dipaksa dengan keadaan itu kita laksanakan yang sedang kita persiapkan itu, yang tadinya hanya pemodelan, uji coba. Nah sekarang kita laksanakan bersama. Kemudian juga selain mencetak inovator-inovator muda, juga
alumni IKIP Siliwangi itu diusahakan menjadi orang-orang yang mandiri. Insyaallah. Mandiri gitu, dan fastabiqul khairat lah gitu, berlomba dalam kebaikan. Kemudian mandirinya itu dari apa? Jadi alumni IKIP itu tidak melulu ingin jadi guru negeri, pegawai negeri ASN. Tidak hanya menjadi guru pendidik gitu kan. Jadi guru itu tidak harus menjadi depan kelas. Betul. Bisa di tempat kerja yang lain. Betul. Bahkan mungkin menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga mata kuliahnya pun beda dengan perguruan tinggi yang lainnya. Saya yakin karena memang banyak perguruan tinggi yang dari luar Jawa pun, luar Indonesia Timur yang kerjasama dengan kita. Bahkan sekarang kita dipercaya untuk bukan membina istilahnya ya, bermitra, memberikan kepada beberapa perguruan tinggi di Indonesia Timur, di Lombok ya. Lombok juga sampai sana Pak ya. Karena memang ya mahasiswa kita juga kan sekarang kan dari Aceh, Papua. Itu udah menyebar Pak ya dari berbagai pelosok daerah ya. Mereka udah tahu IKIP Siliwangi Pak ya. Dan mereka pada kos di sini. Tapi dengan ada daring yang semester ini, ya ada yang pulang ke rumahnya di sana gitu kan. Tapi karena kosnya dalam tahunan, jadi mereka ya tetap di sini. Gitu. Baik Pak, berarti di tahun 1986 Pak ya? Iya, berdirinya itu. Sampai sekarang hingga ada perubahan dari SKIP menjadi IKIP Pak ya? Iya. Pastinya sudah banyak prestasi dong Pak yang sudah ditorehkan oleh IKIP Siliwangi. Ya. Bisa disampaikan Pak kepada Balaya semua. Alhamdulillah berkat dukungan semuanya, khususnya dari yayasan, kemudian para senior tadi gitu kan, sepuh-sepuh, kemudian para dosen, aktivitas mahasiswa juga gitu kan ya. Bisa Anda lihat lah, bisa Mbak Megi lihat bagaimana fasilitas di kampus kita gitu kan. Alhamdulillah Pak. Mungil gitu, mungil tapi sarana kreativitas mahasiswa dilengkapi, mungil, jadi little but giant. Wow. Bahasanya gitu kan. Luar biasa. Ya walaupun mungil tapi kan dalam ide-idenya raksasa. Betul. Itu yang kita kembangkan sehingga IKIP Siliwangi sekarang ke urutan ke 189 ya. Di antara ya 3.000 perguruan tinggi swasta yang terdaftar ya. Sebenarnya 4.000 ya. Luar biasa. Jadi 189 itu ya prestasi aktivitas mahasiswa, aktivitas dosen. Kemudian juga prestasi-prestasi. Ya itu kan akumulasi dari semua prestasi. Betul. Baik tingkat nasional, internasional maupun ya prestasi penelitian, prestasi dosen gitu. Penelitiannya bagaimana, kerjasama luar negerinya seperti apa. Banyak Pak ya kerjasama dengan luar negeri pun ya? Karena kan alumni kita juga banyak yang di kedutaan. Alhamdulillah. Di Malaysia, Swiss gitu kan terutama. Ya itulah karena kita membentuk, kalau alumni kita yang jadi manajer hotel kan itu alumni bahasa Inggris pada. Wow. Tapi kan ada di bahasa Inggris itu ada English for Tourism. Betul. Gitu kan, kemudian traveler yang gitu kita ada. Di bahasa Indonesia khusus editor segala macam, ahli jurnalistik gitu. Sehingga mata kuliah itu kan dalam era merdeka belajar sekarang itu antar prodi itu dari prodi ini ngambil ke bahasa Indonesia yang kehasannya, ngambil ke bahasa Inggris, ngambil ke matematik gitu kan. Nah itu kan matematik itu terkenal dengan pemodelan pembelajaran online-nya gitu kan ya. Di program-program belajar untuk anak PAUD, matematik PAUD, SMP, SMA itu tersedia. Dan itu pemodelan itu ya sekarang menjadi hak cipta para dosen. Menjadi hak. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga itu, inovatif kampus berkualitas biaya pas. Apa nih inovatif kampus berkualitas biaya pas? Biaya pas, Pak. Jelaskan dong Pak. Jadi dalam inovasinya, gitu kan? Kalau inovasi dilakukan dengan kondisi yang sangat terpenuhi dari berbagai hal, dengan adanya serba kecukupan lah, itu tidak aneh kan ya? Iya betul. Tapi kalau inovasi yang diawali dari kekurangan itu yang sangat luar biasa Pak, beda ya, out of the box Pak ya. Iya, gitu kan ya. Nah maksudnya mahasiswa IKIP Siliwangi saya yakin banyak alumni yang dia mengatakan IKIP Siliwangi itu adalah lembaga penolong gitu. Jadi yang tadinya tidak kebayang bisa kuliah di IKIP, bisa kuliah di perguruan tinggi, ternyata di IKIP bisa. Gitu.
Itu mereka. Karena apa? Karena berkualitas, biaya pasti. Jadi kualitas kita tetap jaga, tapi mahasiswa itu tidak diusahakan, tidak ada yang tidak mampu menyelesaikan administrasinya. Biayanya pas, ini seperti apa? Segimana pasnya Pak? Iya. Jadi maksudnya itu jadi pas ada giliran kewajiban untuk membayar, uangnya mereka bisa. Jadi terjangkau lah Pak ya pasti ya. Gitu. Jadi kalau yang dicari pas waktunya UAS harus bayar, dia bisa. Kan keberkahan kan? Betul. Itu kan yang penting kan mahasiswa bisa bayar. Iya dong Pak. Ini ada ini nggak sih Pak kayak semacam beasiswa atau subsidi silang untuk yang kurang mampu? Ini di IKIP Siliwangi juga diberlakukan seperti itu tidak? Ya, itu bukan bentuk subsidi sidang. Karena kita kan beasiswa lah, gitu ya. Kayak kemarin aja yang terdekat kemarin, ketika Kementerian Kemendikbud itu membagikan kuota untuk mahasiswa, kita hampir 6.000 mahasiswa dapat kuota yang 50 GB per bulan. Iya betul. Nah, terus ada beasiswa 1 semester dari itu beasiswa UKT ya, uang kuliah tunggal itu 2,4 juta kan untuk 1 semester. Per semester Pak ya? Per semester. Nah, itu 1.350 mahasiswa IKIP Siliwangi itu dapat. 1.350 dan yang 2,4 itu kan dalam 1 semester itu tidak habis. Artinya kan mahasiswa bisa memperoleh kan bayar ke IKIP-nya kan ada yang hanya 1 juta gitu. Jadi yang 1.400.000-nya dibalikan lagi ke mahasiswa digunakan untuk biaya pendidikan lainnya, pulsa segala macam. Jadi itu biaya pasnya itu. Jadi ya beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah pun dalam 1 semester itu tidak habis untuk membayar kuliah tinggi. Artinya kan bisa ada berlebih untuk kegiatan lainnya bagi mahasiswa. Sehingga kan mahasiswa itu dalam 1 semester ini 1.300 mahasiswa sudah lunas SPP-nya sampai bulan Januari gitu kan. Kewajiban kayak itu 1.350 bayangin. Belum lagi yang dari bidik misi ya. Kalau sekarang KIP gitu kan. Nah, mahasiswa baru yang sekarang itu 200 orang itu bidik misi. Bidik misi ya? 200 orang ya? Ya. Bahkan tahun ini berapa jumlahnya Pak? Semuanya 1.492, jadi 1.500 lah. Alhamdulillah. Jadi 200 orang. Nah sekarang bidik misi, belum beasiswa dari provinsi dan ada berbagai. Jadi itulah yang disebut biaya. Jadi pas itu kan bukan berarti bukan berarti murah atau mahal. Yang penting kan mahal juga nggak apa-apa kalau ketika waktunya bayar ada yang membayarkan gitu. Dan bisa beasiswa bayar. bisa gitu. Dari beasiswa atau dari yang lain ya Pak ya. Jadi kan belum lagi kan kita kan terjangkau lah. Betul, gitu kan, betul. Karena kan ya kita kan menjangkau masyarakat yang ya daerah Cidahu, daerah mana gitu kan daerah. Mereka kan datang ke kampus kita kos di sini, bahkan di asrama di kampus di sini ada gitu kan ya. Ya hanya sekedar untuk tidur asal mereka bersih-bersih gitu kan gitu. Bisa bahkan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di lingkungan Cimahi, Bandung Barat gitu kan. Jadi mereka diam di pesantren, kuliahnya di sini. Gitu. Mereka diam di semacam di Bening Saguling, kuliahnya di sini. Gitu. Jadi terjangkau ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak, sejauh ini masih memiliki target harapan ke depan, impian, cita-cita Pak yang masih belum tercapai untuk IKIP Siliwangi? Oh iya, kita kan berharap harapan itu harus terus ada ya, biar terus mewujudkan kenyataan kesuksesan selanjutnya kan. Jadi kita berharap di ke depan itu IKIP Siliwangi itu bisa 100 besar lah gitu ya, dari 189 di bawah 100. Mudah-mudahan Pak ya, amin Pak ya. Angka satunya hilang jadi 89 misalnya. Insyaallah. Nah, gitu. Jadi kawan-kawan di Setap di Prodi itu berjuangnya ke sana gitu kan ya. Salah satunya itu kan indikator itu kan bisa dicapai dengan apa? Ya tentunya IKIP Siliwangi bereputasi itu dari apa? Dari capaian-capaian, terutama yang khusus sekarang yang digalakkan oleh Pak Menteri itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu tentunya diterjemahkan secara legal formal di kampus kita. Harapannya nanti gitu kan kita mau yayasan itu, Ibu Ketua itu sekarang lagi mau membangun kampus di daerah Cibulu gitu kan.
Di Ciburu Pak ya? Di Ciburu gitu kan. Oke. Tanahnya sudah ada, tidak mau. Rencana kapan itu, Pak? Pengembangan. Mungkin 2021. 2021 insya Allah Pak ya. Nah, di samping kan urutan kampus harus ke itu urutan 89 itu kan itu variabelnya banyak kan ke bawahnya indikator-indikatornya. Aktivitasnya, aktivitas dosen segala macam. Kita kan guru besarnya kan sudah ya lumayan lah gitu kan guru besar. Kemudian S2-nya juga ada 3 prodi kan, ada bahasa Indonesia, Iya. matematika dan Penmas gitu kan. Penmas, Pendidikan dia tiga prodi untuk S2. Untuk Mudah-mudahan S2, ke depan bisa buka S2 PGSD. Iya. Kemudian yang lainnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan ya wujud bakti TNI khususnya Siliwangi Iya. ke masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat. Itu misi utama dari IKIP Siliwangi ini. Amin. Mudah-mudahan terwujud Pak Ya, ya. amin. Baik Pak, tadi kan kita sudah melihat tadi dan menyaksikan Pak ya pengukuhan mahasiswa baru IKIP Siliwangi angkatan 2020-2021. Nah, harapan bagi mahasiswa baru seperti apa Pak? Ya, mahasiswa baru ya selamat bergabunglah dengan IKIP Siliwangi. Anda semua menjadi satria IKIP Siliwangi. Jadi student activity to reach intellectual achievement. Nah, ini sepertinya kayak satu apa namanya slogan ya Pak? Iya, jadi anak-anak itu kalau sudah masuk ke IKIP Siliwangi dia sebagai satria IKIP Siliwangi. Satria Pak ya. Nah, makanya kan ada student activity to reach intellectual achievement. Nah, maknanya itu sangat besar. Iya. Jadi bagaimana pembentukan karakter, ya, Karakternya apa ya? karakter Iya. satria kan, ya. Karakter satria itu kan dia selalu ingin belajar, gitu kan ya. Nah, bagaimana ingin mengetahui sesuatu yang baru, nah, kemudian bertanggung jawab, ya. Dan ketika ada apapun itu tabayun, gitu kan ya. Tabayun ketika ada apapun dan kemudian ya selalu berprasangka baik, gitu kan. Berprasangka baik dengan apa yang dilihatnya, gitu kan ya. Nah, kemudian juga karakter satria ini di samping tadi saya sebutkan ingin terus belajar dan menjadi yang terbaik dalam setiap hidupnya, juga berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu. Jadi itulah yang diinginkan. Kemudian ketika satria itu kan mandiri. Harus mandiri Pak ya. Lalu sudah menjadi Jadi mahasiswa ketika Pak ya. lulus alumni itu dia mandiri, jadi tidak tergantung yang lain. Gitu Iya. ya. Maksudnya walaupun kan perlu kolaborasi. Harus Pak ya. Nah, artinya kolaborasi itu kan bukan saya menjadi ini gitu kan atas bawah, bukan begitu. Tapi kan kolaborasi itu punya kemampuan digabungkan, punya kemampuan ada yang mentornya, gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi kreator pendidikan, gitu kan ya. Iya, Pak. Karena kan alumni itu kan yang tadinya mager malah jadi menghasilkan uang. Nah, itu Kayak Pak. gitu. Iya. Ya, kan? Harus memiliki inovasi baru Pak ya. Jadi kan ada mager tapi beruang. Gitu. Malas gerak beruang Pak ya. Mager, malas gerak di Mantap, rumah, pintar. tapi dia kan rajin membuat konten, inovasi pembelajaran segala macam. Iya. Akhirnya kan keterbaruannya terlihat, followernya kayaknya banyak. Tambah banyak Pak ya. Oh, banyak. Kayak sama pandemi ini juga ini ada hikmah positifnya juga ya Pak ya. Betul. Nah, terus kan ketika ada acara-acara di KP pembukaan segala macam, karena si alumni ini followernya banyak ya dia dipanggil kan untuk membuka KW itu kan, jadi Iya, betul, Pak ya. Jadi banyak hal yang baru, kayak Pak ya. endorse gitu kan. Itu kan anak-anak itu kan kreatif gitu kan. Dosen-dosen juga kita kalau di YouTube Iya. searching aja nama dosen IKIP, YouTube-nya banyak segala macam. Kalau saya kan hanya di karya-karya ilmiah publikasi yang gitu ya, aktif di medsos. Iya Pak. Gitu. Jadi itulah di milenial ini, daring ini. Jadi bagaimana membuat para mahasiswa ini menjadi satria. Satria dalam apa? Cinta, cita, dan cipta, gitu kan? Cinta, cita, dan cipta. Oke. Dia awali dengan mencintai. Mencintai itu kan mau berkorban untuk siapapun. Ya, Mbak Megi mencintai seseorang, dia mau berkorban gitu. Iya. Nah, mencintai apanya? Cita-citanya. Itu kan cita-cita dia itu mulia. Nah, dia untuk menggapailah cita-citanya sehingga dia bisa menghasilkan karya dengan senang hati. Oh, biasa Pak. Gitu ya. Baik
Pak, ini kita masih di pandemi COVID-19. Ada hal-hal yang berbeda diterapkan di IKIP Siliwangi ini Pak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ya gimana? Tentu sangat ada bedanya. Walaupun sama dengan perguruan tinggi lain berupa daring ya. Iya, Pak. Daring, tapi daringnya IKIP Siliwangi itu beda dengan yang lain. Karena apa? Karena kan heterogen ya. Iya. Ada yang kuotanya apa yang sinyalnya mudah, ada yang susah. Betul, gitu kan ya. betul sekali. Mahasiswanya kan kalau lagi pandemi gini kan ada yang di Sindangkerta gitu kan. Ada yang di mana itu? Cipatujah kayak gitu kan ya. Pelosok-pelosok listriknya juga susah gitu. Halang gunung Pak ya. Iya, nah itu beda. Jadi bagaimana dosen itu membuat sebuah model yang beda dengan yang lain. Iya. Mereka upload ke YouTube konten pembelajaran, kemudian diskusi. Jadi tidak hanya melulu dia ada di Zoom di depan, kemudian kuliah beres, tidak begitu. Oke. Tapi Jadi ada yang berbeda Pak ya, ada interaksi ya. Tidak hanya sekedar tugas-tugas saja tidak Pak ya. Tidak, bahkan itu kan interaksi. Dan dosen itu kerepotan dari segi waktu karena waktunya lebih efektif dan lebih banyak. Mahasiswa iya kan kalau daring kan kapanpun kan diajak malam siap iya, gitu kan. Iya. Jadi justru lebih banyak waktu yang dikeluarkan Pak ya. Iya, jadi sebenarnya kan dengan daring itu lebih produktif. Justru lebih produktif Pak ya. Lebih produktif karena kan tidak terbatas waktu tempat kan. Betul. Dari sini bergerak sini kan bisa memberi kuliah, saya kan memberi kuliah di Trisakti itu kan, tidak usah pergi ke Jakarta gitu kan, di sini aja gitu. Jadi tetap kualitas nomor satu ya Pak ya, dan pembelajaran insya Allah optimal dilakukan karena kan ya. Semua kan, kalau kita kan sistemnya sudah terbentuk ya. Bagaimana sebelum daring juga, dosen kita absen sudah online, mahasiswa absennya sudah online di sistem yang kampus gitu kan. Nah, jadi ketika daring itu sudah tidak aneh kan absen online, jadi kontrolnya kan mudah. Betul. Jadi sudah tidak aneh, dari absensi mahasiswa kan sudah mengisi sudah biasa. Iya, Pak. Mungkin sekarang lebih ringan lagi mengisinya mahasiswa karena di rumah yang mahasiswa karyawan yang sudah cukup umur atau pejabat kan dibantu sama anaknya ngisi absennya gitu. Iya, Pak ya. Kemudian tugas-tugas juga lebih banyak. Lebih banyak yang Iya, hanya bisa memang dilakukan. tugas dosen untuk memeriksa mengoreksi kerjaan mahasiswa lebih banyak. Lebih banyak lagi Pak ya. Tapi kan seninya, artinya kan tanggung jawab seperti itu. Ini berbedanya Pak ya, nuansa yang berbeda di masa ini Pak ya. Lebih produktif, lebih produktif justru Pak ya. Lebih efektif dan berkualitas seperti itu. Nah itu yang perlu menjadi ancaman untuk kita bahwa di pandemi ini tetap kegiatan belajar mengajar di IKIP Siliwangi optimal, berkualitas ya Pak ya. Baik. Oke Pak, menutup perbincangan kita di kesempatan hari ini, pesan-pesan Pak untuk Baraya semua yang menyimak Pak berkaitan dengan IKIP Siliwangi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Megi, sahabat Baraya semuanya. Di masa pandemi COVID-19 ini tetap kita menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan supaya kita memiliki 3S, yaitu selamat, sehat dan sejahtera. Selamat, sehat, sejahtera. Selamat, sehat dan sejahtera. Okay. Mari bergabung dengan kampus IKIP Siliwangi. Silakan Anda searching IKIP Siliwangi, maka akan muncul konten-konten berbagai konten tentunya, ada yang positif, ada yang, tapi kan coba lihat mana banyak yang positifnya atau yang negatif. Saya yakin insya Allah yang positif akan lebih banyak. Kemudian yang serius bergabung silahkan buka di web IKIP Siliwangi, karena IKIP Siliwangi di samping inovatif, kampus dan berkualitas biaya pas, juga selalu mengunci kesabaran dan menebar keikhlasan. Gitu. Insya Allah berkah dan sukses pada setiap saat. Gitu. Jadikan dunia sebagai tempat duduk kita, akhirat selalu di hati, dan rasa kita selalu bersama Robnya atau Tuhan. Insya Allah kita akan berada jalan yang lurus dan keyakinan kita akan semakin mantap, khususnya bergabung dengan IKIP Siliwangi. Terima kasih ya Mbak Megi. Luar biasa. Terima kasih Pak ya.
atas waktunya dan selamat juga kami ucapkan atas pengukuhan mahasiswa baru IKIP Siliwangi tadi Pak ya. Mudah-mudahan tugas-tugas Bapak dan rekan-rekan pengajar semua selalu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat banyak. Baik Baraya, demikian bincang kita bersama Rektor IKIP Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, langsung dari IKIP Siliwangi, Jalan Tulisan Jenderal Sudirman Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi. Saya Andreas Medi pamit dan tetap stay tune terus di baraikita.com. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com